Di siang hari ini kita akan berbincang juga mengenai pembinaan bagi pesepak bola muda Indonesia, begitu ya. Jadi pesepak bola, para pemain sepak bola kita ini tentu merupakan aset yang berharga. Jadi pembinaan mereka harus dilakukan dari usia dini. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk membentuk para pesepak bola ini menjadi pesepak bola yang handal? Maka kita akan membahas ya mengenai hal tersebut di siang hari ini bersama dengan founder Go Bola Bali, sekaligus yang juga merupakan inisiator, konseptor dan kreator dari program TISI. TISI ini adalah Teknologi Informasi Sepak Bola Indonesia. Nanti akan kami hadirkan perbincangannya, jadi pastikan Anda juga bisa bergabung bersama kami di Indonesia Menyapa siang hari ini. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali selepas yang berikut ini. Bersama kami di Pro 3 RRI. Ya, pendengar, permainan sepak bola digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Indonesia juga berupaya agar bisa menjaga eksistensinya di dunia sepak bola. Jadi segala macam kompetisi juga diikuti agar kemudian pesepak bolaan Indonesia bisa diakui di kancah internasional. Tapi minimnya kualitas sumber daya manusia ternyata menjadi salah satu kendala tim nasional Indonesia untuk banyak menghasilkan prestasi di kancah internasional. Ini fakta-fakta ya yang memang disadari oleh banyak orang. Karena itu ada sebuah pemikiran untuk menjadikan akademi sepak bola ini menjadi alternatif dalam mencetak pemain-pemain yang memiliki bakat serta memiliki perilaku yang baik. Jadi akademi pemain sepak bola ini diharapkan bisa merangsang motivasi, jiwa kompetisi, serta kebersamaan sehingga mampu berkontribusi ini terhadap persepak bolaan nasional dan menjadi harapan untuk kualitas persepak bolaan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, bagaimanakah kemudian pembinaan bagi pesepak bola muda Indonesia ini dikembangkan? Apakah akademi begitu menjadi salah satu jawabannya atau ada langkah-langkah yang lain yang harusnya segera dilakukan? Saya telah bersama dengan founder Go Bola Bali, sekaligus inisiator, konseptor dan juga kreator dari program TISI, Teknologi Informasi Sepak Bola Indonesia, I Gusti Agung Putu Nuwaba. Selamat siang Pak Gusti. Selamat siang Mbak Puspita, apa kabar? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Pak Gusti di Bali, di Jakarta atau lagi di mana ini? Lagi di Bali. Lagi di Bali. Ini mudah-mudahan Semarak G20 memberikan semangat lebih ya. Juga ya, mungkin bagi pembinaan. Ini saya nggak tahu, tapi pembinaan pesepak bola muda Indonesia ini kalau kita kan pasti iri dong kalau ngelihat misalkan mungkin sepak bola di negara-negara yang sudah maju, negara-negara Eropa begitu kan. Nah, ini mudah-mudahan bisa dicontek ini caranya. Tapi bicara soal pembinaan sepak bola muda Indonesia, Pak Gusti, itu jawabannya kalau untuk kita di tanah air, itu bisa dilakukan dengan cara apa sih? Apa langkah-langkah yang selama ini kalau menurut Pak Gusti, berdasarkan pengamatan Pak Gusti yang sudah dilakukan ini sudah cukup? Siap, sahabat bola Indonesia, salam sepak bola. Nah, kalau kita bicara salam sepak bola, biasanya PSSI sudah bicara bersahabat gitu ya. Iya. Oke, baik. Kalau kita bicara mengenai masalah pembinaan sepak bola gitu ya, kalau kita bicara pembinaan sepak bola ya tentu kalau kami lihat memang Indonesia masih belum secara serius melakukan itu gitu. Jadi ini terbukti dari kalau kita bicara pembinaan ya tentu pasti kita bicara dari anak-anak gitu kan. Jadi kita bicara fundamentalnya dulu lah gitu loh. Jadi artinya pada saat kita bicara prestasi ya fundamentalnya mesti harus dikuatkan dulu. Saya pikir sih itu yang memang harus betul-betul diperhatikan oleh semua stakeholder gitu ya. Kita nggak hanya bicara PSSI saja tapi semua stakeholder, entah itu pemerintah, entah itu penggiat. Jadi betul-betul secara serius menangani anak-anak kita yang dimana mereka mempunyai bakat-bakat yang sangat luar biasa, talenta yang sangat luar biasa, yang nantinya bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat gitu. Nah, ini ada juga semacam pemikiran untuk kemudian menjadikan akademi sepak bola ini salah satu upaya untuk membuat untuk menjadi langkah lah untuk pembinaan pesepak bola muda Indonesia. Akademi sepak bola ini menjadi salah satu jawabannya. Sudah dicoba belum sih kalau di Indonesia, Pak Gusti? Ya,
Kalau kita bicara akademi sepak bola atau di Indonesia lebih trennya disebut dengan sekolah sepak bola itu ya, saya pikir dari Sabang sampai Merauke, baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan mungkin ada yang dari tingkat desa juga, itu sudah cukup banyak. Nah, cuman masalahnya adalah siapa yang memperhatikan mereka, siapa yang melakukan pembinaan kepada mereka. Kan ini yang menjadi pertanyaan, gitu kan? Nah, selama ini berbagai stakeholder, kalau saya boleh bilang, mulai dari PSSI, mereka membuat kompetisi, baik itu di usia anak-anak. Kalau anak-anak biasanya kita kenal dengan Suratin Cup ya, Suratin itu mulai dari 13, 15, 17. Sedangkan di kementerian, ada beberapa kementerian yang juga secara aktif membuat kompetisi. Bilang misalnya di Kementerian Pemuda Olahraga ada Menpora Cup, U12, U14, 16, dan bahkan lebih lagi. Jadi sebelum pandemi itu Menpora Cup menyatakan bahwasannya itu adalah kompetisi berjenjang gitu kan. Iya. Nah, terus selanjutnya di Kementerian Pendidikan juga ada namanya GSI, Gala Siswa Indonesia. Itu kompetisi anak-anak juga, itu usianya 14 tahun. Nah, kalau kita bicara kompetisinya itu sudah banyak, cuman pertanyaannya adalah apa output dari kompetisi itu? Kan itu yang menjadi ini. Betul, nah, selama ini orang mengikuti kompetisi, kalau saya boleh bilang kompetisi anak-anak ya sekedar mengikuti, yang penting ikut, bisa kalau timnya bagus bisa juara, kalau enggak yang penting berpartisipasi kan gitu. Nah, tetapi kita tidak pernah punya data dari hasil itu kompetisi-kompetisi yang digelar. Oke. Tapi sebenarnya banyak tidak sih pemain berbakat atau pemain muda berbakat yang kita miliki? Kalau kita bicara di Indonesia ya, sangat banyak dan sangat potensi. Nah, kalau boleh dibilang misalnya kita bicara cukup sering ya, SSB kita atau akademi kita yang mereka ikut kompetisi di luar negeri, entah itu di Singa Cup, entah itu Gotia, entah itu JJSL, entah itu apapun namanya. Dan rata-rata peringkat 1, peringkat 2-nya dari Indonesia. Gitu loh. Nah, ini yang menyatakan kalau saya boleh bilang sebetulnya secara potensi, secara itu kita banyak punya pemain. Cuman masalahnya adalah apakah program pelatihan kita, pembinaan kita sudah mempunyai data nggak gitu loh. Maksud saya begini, once pada saat kita bicara pelatihan, waktu kita bicara masalah evaluasi, saya nggak tahu nih, mungkin kalau Mbak Puspita melihat kalau kita bicara evaluasi apapun bentuknya, itu pasti harus ada daya ukurnya kan? Iya dong. Kita bilang, Jadi startnya di mana ya kan? Betul. Jadi supaya kita tahu bisa ukur nih nanti naiknya seberapa. Nah, ini yang membuat kami 2015 kemarin itu berpikir, wah ini kok kayaknya yang salah di kita itu bukan kompetisinya, cuman yang salah setelah di kita itu, kita nggak punya data, which is ini. Contoh nih, misalnya Mbak Puspita punya SSB, ikut kompetisi. Setelah ikut kompetisi, pulang kompetisi ya latihan begitu-begitu saja, karena kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki, gitu kan? Nah, tapi pada saat kita sudah punya kompetisi, ternyata anak kita banyak salah passing, salah kontrol, atau tidak banyak melakukan, misalnya ada cross passing, ada long passing. Kan ini yang mesti harus dilatih, kan ini yang harus dimaksimalkan, kira-kira begitu. Akhirnya, bagaimana? Akhirnya waktu itu kami mencoba membuat satu terobosan baru, di mana orang yang melakukan kompetisi bukan hanya sekedar kompetisi saja, tetapi mereka punya data, punya setelah mereka mengikuti kompetisi. Karena menurut kami kompetisi sepak bola itu kalau menurut saya kalau di sekolah umum itu sama kayak ujian gitu loh. Artinya kita bicara dari kelas 5 ke kelas 6 kan ada standar angka yang harus mereka penuhi gitu ya. Iya. Oke, nah itu makanya yang membuat TC akhirnya memiliki atau membuat database statistik pemain sepak bola muda, begitu ya? Betul. Pak Gusti, nanti saya mau tanya-tanya lagi soal itu, tapi boleh jeda dulu sejenak ya. Kita istirahat dulu sebentar, jadi ditahan dulu penjelasannya. Nanti saya masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, saya mau ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi ini. Tetap di Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang, kami masih mengajak Anda berbincang mengenai pembinaan bagi pesepak bola muda Indonesia. Apa langkah-langkah yang harusnya dilakukan? Saya tengah berbincang bersama dengan founder Go Bola Bali, sekaligus juga inisiator, konseptor, dan kreator dari program TC, Teknologi Informasi Sepak Bola Indonesia. Jadi TC ini pendengar tadi membuat database statistik pemain sepak bola muda. Ini berusia 11 tahun sampai dengan
17 tahun. Nah, dari data-data ini kemudian apa yang bisa dilihat dan apa yang tersampaikan begitu Pak Gusti? Oke, baik Mbak Puspita. Jadi kami mempunyai membangun dua aplikasi, di mana aplikasi yang pertama itu untuk mencatat basic skill daripada pemain sepak bola. Pada saat kita bicara basic itu, menurut kami ada 4 indikator yang menjadi ini utama ya. Yang pertama adalah sentuhan bola. Yang kedua adalah passing, yang ketiga adalah kontrol, yang keempat adalah shooting. Nah, ini dasarnya untuk bermain bola gitu ya. Jadi kita nggak bisa bicara, oh saya pemain bola, tapi pada saat kompetisi bola atau pertandingan bola mereka nggak pernah kena bola, cuma lari-lari aja gitu kan. Kita nggak bisa bicara, oh itu pemain bola, betul kan? Nah, yang aplikasi kedua itu adalah untuk mencatat visi bermain mereka. Betul nggak mereka mempunyai visi bermain? Yang kami catat itu ada 6 indikator. Yang pertama ada akselerasi, jadi dribble melewati lawan. Terus yang kedua cross passing, yang ketiga ada long passing, yang keempat ada assist atau memberikan umpan, yang kelima ada clearance, dan yang keenam ada tackling. Nah, keenam indikator ini itu untuk mewakili, merepresentasikan pemain depan, pemain tengah, dan pemain belakang. Dan kami juga mencatat basic penjaga gawang. Berapa kali dia melakukan penyelamatan, berapa kali dia melakukan distribusi bola yang bagus, berapa kali kebobolan. Ini yang kami catat. Jadi kalau saya boleh bilang, kita nggak mencatat tekniknya Mbak Puspita, tapi kita mencatat apa yang kami lihat di lapangan. Contoh saya bilang gini, pada saat misalnya anak-anak bermain bola, ternyata pemainnya bagus, tapi dia banyak melakukan kesalahan passing, kesalahan kontrol. Nah, ini yang kita berikan kepada teman-teman pelatih. Begitu dia balik dari ikut sebuah kompetisi, mestinya dia sudah punya data apa yang dia harus perbaiki untuk individu pemainnya. Kira-kira gitu. Dan itu akan, karena ini basisnya adalah teknologi, ini kan terakumulasi Mbak Puspita gitu. Jadi artinya baik pertandingan 1, 2, dan 3 seterusnya, semakin sering mereka melakukan kompetisi atau uji coba, semakin banyak data yang mereka bisa dapatkan. Gitu. Nah, dari data inilah yang digunakan oleh teman-teman pelatih, oleh teman-teman SSB untuk memberikan raport kepada pemainnya. Gitu. Nah, jadi kalau selama ini kan mereka raportnya kalau ada yang mengeluarkan raport paling dalam bentuk narasi kan, oh dia ininya bagus, tapi nggak ada dalam bentuk angka gitu kan. Nah, tapi kalau yang di sini, jadi kita benar-benar pada melihat ya. Iya, melihat. Jadi pada satu kompetisi itu ada 2 tim yang bermain. Jadi ada tim kami yang akan mencatat berapa kali kena sentuhan bola dan seterusnya gitu. Dan bagusnya Mbak Puspita, kalau saya boleh bilang, dari aplikasi ini setelah kami kembangkan, ternyata nantinya bisa menciptakan peluang kerja untuk anak-anak SMK. Nah, karena apa? Untuk menjalankan aplikasi ini nggak mungkin teman-teman di SSB atau akademi yang melakukan. Kenapa saya nggak bilang nggak mungkin? Karena mereka akan sangat terkendala dengan SDM-nya. Gitu. Satu, kita bicara mungkin dia nggak punya SDM yang, kalaupun yang punya ini teknologi, tetapi nggak akan punya SDM yang mencukupi, gitu kan? Nah, jadi paling tidak ini harus kerjasama dengan pihak lain. Kalau saya boleh bilang, kalau aplikasi lain kan biasanya mereka kerjasama. Kalau bicara contoh nih, saya bilang sebut nama boleh ya. Jadi Gojek gitu kan, mereka partnernya kan sopirnya gitu kan. Nah, kalau partner kami adalah anak-anak SMK gitu lah. Jadi mereka yang akan menjalankan Mbak Puspita. Jadi ada 2 benefit yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah satu, SMK itu mempunyai kesempatan untuk melakukan praktek kerja industri. Terutama yang mengambil jurusan teknologi. Jadi mereka bisa studi kasus di situ terhadap program yang kami kembangkan. Gitu. Nah, yang kedua, independennya. Jadi artinya kalau kita bicara anak SMK, dia nggak punya kepentingan untuk SSB A, B, C, dan D gitu kan. Jadi dia mencatat apa yang mereka lihat. Jadi nggak mesti harus, kalau misalnya kita serahkan ke SSB, bisa nggak misalnya satu orang yang mencatat, oh itu saya pengen datanya biar jadi bagus, dibikin bagus, bisa nggak? Bisa, karena kan bentuknya data gitu kan. Tapi kalau yang anak-anak SMK, jadi dia nggak punya kepentingan di situ, gitu loh. Iya, betul. Nah, tapi begini, pada akhirnya untuk pembinaan bola atau pesepak bola muda Indonesia sendiri, data ini selain misalkan bisa ditunjukkan kepada, bisa menjadi data ya untuk entah kemudian sekolah sepak bola, atau ini bisa diperlihatkan kepada misalkan dunia, maksudnya di luar Indonesia, atau mungkin orang-orang yang memang mencari pemain-pemain muda berbakat begitu. Mereka bisa melihat data ini juga.
Oke, jadi gini, kebetulan program ini kami uji cobakan baik itu tingkat lokal, nasional dan internasional di 2018 sebelum pandemi. Jadi kami membuat sebuah kompetisi yang namanya IFC, itu kami mengundang ada 4 negara Asia yang secara sepak bola mereka bagus, yang satu Australia, yang kedua Jepang, yang ketiga Korea Selatan, dan yang keempat kemarin ada Cina yang hadir. Nah, begitu mereka mendapatkan data dari yang kami sajikan, mereka selesai kompetisi, apa yang mereka bilang? Wah, Agung, ini kamu mempunyai ini yang sangat bagus. Jadi kami pulang dari kompetisimu itu kami bukan membawa medali, bukan membawa piala, tapi kami membawa lebih dari medali piala, yaitu data yang bisa kami gunakan untuk memperbaiki anak-anak kami. Oke. Jadi artinya ya bukan hanya untuk di Indonesia aja, dimanapun bisa berlaku, Mbak. Bisa ya. Oke, dan ini yang jelas data memang diperlukan untuk kemudian membaca berapa besar potensi yang kita miliki dan di mana saja potensi-potensi itu berada, begitu ya Pak Agung ya? Betul. Karena gini, di konten kami itu kami bilang buka akses pemain berbakat menjadi pemain profesional ya. Jadi yang mereka nggak punya akses ya melalui data ini. Jadi kita akan bisa dapatkan mereka. Saya nggak perlu datang ke Merauke, saya nggak perlu datang ke bisa lihat data ini aja udah kelihatan ya. Oke. Iya, Pak Agung, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu. Selamat siang Mbak Puswita. Selamat siang, salam olahraga. Demikian mendengar founder Go Bola Bali sekaligus juga inisiator, konseptor dan kreator dari program TISI, Teknologi Informasi Sepak Bola Indonesia, I Gusti Agung Putunuaba.